Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Kita berjumpa lagi oleh karena anugerah Tuhan yang besar, sehingga kita boleh berjumpa akan mengalami kasih Tuhan lebih lagi pada hari ini. Amin. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengalami Tuhan, saudara, kita mau mendengar beberapa jawaban doa yang sudah masuk, yang dimana Tuhan menjawabnya dengan sungguh ajaib dan luar biasa. Kita percaya bahwa ini akan memberkati saudara dimanapun engkau berada. Dan nanti kesaksian ini akan diberitakan oleh saudari Amelia. Silakan saudari Amelia. Bapak Ibu Saudara, hari ini ada dua jawaban doa. Yang pertama adalah dari saudara Andreas, adalah editor kita untuk ibadah minggu gereja kita. Kemarin sempat sakit dan setelah cek di lab itu bebas COVID atau negatif. Dan yang kedua dari saudara Yosua Tangkuman, meskipun di masa pandemi yang sulit ini, puji Tuhan, saudara Yosua Tangkuman dapat diterima di salah satu perusahaan di Jakarta. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Amin, amin, amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan yang memberikan anugerah-Mu kepada kami dengan melimpah-limpah Tuhan, sehingga kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan. Kami sudah melihat Tuhan Engkau dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Kasih-Mu yang terus bobotnya yang membuat kami speechless Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur dengan berserah diri kepadamu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami mau lebih lagi Tuhan, dibawa menyenangkan hati Engkau Tuhan pada hari ini, dengan memuji Engkau dan menyambut kehendak hati-Mu Tuhan, yaitu melalui firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, kami tahu firman-Mu berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, dalam nama Yesus Engkau hadir. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu akan memerdekakan kami, akan memulihkan keadaan kami, dan akan membuat kami jadi orang-orang yang menang. Dan yang terlebih Tuhan bersaksi akan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari sertai kami mau mengalami Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang memuji Tuhan, mau mengalami Tuhan pada hari ini, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita angkat pujian Ada Satu Sobatku. Ya, dia sobat yang setia. Amin. 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 Haleluya. Come on. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
menghibur hatiku. Namanya Yesus. Haleluya, amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Amin. Haleluya. Kita katakan ya, Tuhan Yesus setia. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Haleluya. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, katakan, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Amin. Haleluya. Amin. 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 Ya, benar Engkau setia Tuhan. Terbukti dan teruji Tuhan kesetiaan-Mu. Tidak pernah habis-habisnya bagi kami. Kami bersyukur Engkau sahabat kami Tuhan. Sahabat yang sangat dekat Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari bawa kami masuk lebih lagi Tuhan. Mengalami Engkau Bapa. Sebab kemanakah kami dapat pergi Tuhan, jauh daripada Engkau. Sebab Engkau ada dimanapun kami berada. Di saat kami susah, di saat kami kesesakan, di saat kami menang dalam segala perkara, Engkau ada Tuhan. Engkau setia Bapa. Engkau ada senantiasa bersama kami. Itulah jaminan kehidupan kami di bumi Tuhan. Ada Engkau Tuhan, Immanuel. Terima kasih.
kasih, terima kasih, terima kasih. Ya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat,
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, amin ya. Sumber kekuatan, oh ya amin. Sumber kekuatan, Yesus, Yesus, Yesus. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Thank you, Jesus. Shalom saudara-saudaraku, Jemaat GBI Living Bread dimanapun berada, masih dalam format online. Christopher Tapiheru di sini kembali dapat kesempatan indah untuk bisa membagikan isi hati Tuhan di hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang sangat kita rayakan, yang sangat kita syukuri bahwa Tuhan menepati janjinya. Jadi berjanji kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga dari Trinitas, the third person of the Trinity. Dan di momen kayak seperti ini dapat kesempatan indah, Pastor Asaf kontak aku dan minta membagikan isi hati Tuhan yang kemarin aku posting di Instagramku, Christopher Tapiheru. Dan berkaitan dengan satu kata-kata yang mungkin terdengar, intimidatif dan mungkin menyinggung beberapa pihak, tapi aku yakin ini Roh Kudus sendiri berbicara melalui firman Tuhan, ya. Buat apa jago bahasa roh tapi payah dalam berbahasa kasih? Buat apa jago bahasa roh tapi payah dalam berbahasa kasih? Nah, hari ini aku beri pesan, ya, judul pesan ini Spirit Empowered Love. Ya, kasih yang dimampukan ya oleh Roh Kudus. Ya, atau Roh Kudus memampukan kita, Anda dan saya, untuk mengasihi seperti yang Tuhan mau. Ya, ada beberapa poin, sekitar 6 poin yang suka nyatat. Silakan catatannya dikeluarkan dan mulai mencatat. Yang pertama, kita akan berbicara tentang karya Roh Kudus berkaitan dengan kasih yang dimampukan oleh Roh Kudus. Spirit Empowered Love. Kita akan berbicara tentang karya Roh Kudus. Di Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5 dikatakan seperti ini, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi karya Roh Kudus, salah satu yang paling powerful adalah apa? Roh Kudus memampukan kita untuk menerima kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Yang menerimanya kemana? Di dalam hati kita. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi aku diyakinkan ya bahwa tanpa Roh Kudus yang dianugerahkan atau dikaruniakan kepada kita, kita nggak bisa sepenuhnya menerima cintanya Tuhan yang dicurahkan
ke dalam hati kita. Somehow kasih Allah jadi sesuatu yang misterius atau sulit untuk dipercaya, tapi kita dimampukan ya untuk menerima kasih Tuhan yang dicurahkan ke dalam hati kita, dimampukan oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. We thank God for the Holy Spirit. Ya, karya Roh Kudus. Sekali lagi kita mampu. Bukan hanya menerima, ya, tapi juga memahami dan percaya kasihnya Tuhan kepada kita. Too good to be true, yet it's true. Itu kasihnya Tuhan kepada kita. Kasih terbesar yang dunia tanpa pengorbanan Kristus tidak mungkin kenal. Tapi setelah pengorbanan Kristus kita bisa mengenal cinta yang sebesar ini. Ya, dan dimampukan oleh siapa? Roh Kudus. Kasih Allah bisa dicurahkan dalam hati kita karena bantuan. Karena karya dari Roh Kudus. Yang kedua, kalau bicara tentang kasih, Spirit Empowered Love, di 1 Korintus 12 ayat 31, izinkan aku pakai terjemahan sederhana Indonesia, atau bisa disebut sebagai TSI. 1 Korintus 12 ayat 31, dicatat seperti ini. Tetapi hendaklah kalian semua rindu untuk menerima kemampuan-kemampuan yang lebih penting. Di 1 Korintus 12 kita tahu Rasul Paulus lagi dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus. Ada 2 surat, bentuknya semuanya teguran. Nampaknya jemaat di Korintus ini cukup terkenal reputasinya sebagai orang-orang yang karunia rohaninya banyak, tinggi, tapi kehidupan moralnya bejat. Dan ini sebenarnya yang juga mendorong aku untuk posting yang tadi aku bacain di awal. Ya, tentang buat apa jago bahasa roh tapi payah dalam berbahasa kasih. Buat apa punya semua karunia-karunia yang keren-keren tadi, karunia-karunia roh yang ada 9 tadi, tapi gagal untuk mengasihi. Ya. Tetapi hendaklah kalian semua rindu untuk menerima kemampuan-kemampuan yang lebih penting atau karunia-karunia yang lebih utama. Namun biarlah saya menunjukkan satu hal yang lebih hebat dari semua kemampuan khusus tersebut. Ya, tiba-tiba lagi bicara tentang karunia-karunia roh di 1 Korintus 12, Rasul Paulus ya didorong saya yakin oleh Roh Kudus juga untuk membicarakan yang disebut dengan satu hal yang lebih hebat dari semua kemampuan khusus yang tadi dibahas. Yang lebih hebat dari semua karunia-karunia roh yang tadi dibahas. Yaitu apakah? Ini ayat pembuka dari 1 Korintus 13. Izinkan aku bacanya dalam bahasa Indonesia masa kini. 1 Korintus 13 ayat 1. Meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi yang nyaring tanpa arti. Ya, sebagai orang yang lahir dan besar di Jakarta, ya tentunya fans Slank pernah nulis lagu judulnya Tong Kosong Nyaring Bunyinya. Buat apa? Demikianlah karunia-karunia roh yang hebat-hebat tadi, tapi kita gagal mengasihi, nggak ada gunanya. Ya buat apa? Jago bahasa roh, ya di sini dikatakan bahasa malaikat sekalipun. Ya orang yang bisa menguasai 5 bahasa negara atau daerah dimasukkan kategori jenius. Tapi bahkan mungkin yang bisa bahasa malaikat sekalipun kalau gagal mengasihi, ya nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Dan ini yang nampaknya mendorong Pastor Asaf untuk percaya ini aku bagi ini nih. Ya karena seringkali keributannya terletak di sini. Kenapa aku pakai terjemahan yang berbeda-beda? Karena banyak orang yang ributin di situ. Ya, secara teologis atau etimologis nggak ada tuh istilah bahasa roh. Adanya bahasa lidah. Glosolali, senolali, ya, ojolali, apapun. Kita ributin yang nggak penting-penting. Ya karena kan tentunya kekristenan pun ada berbagai aliran. Yang satu selalu cenderung merasa lebih baik, lebih benar dari yang lain sampai gagal mengasihi karena sibuk saling mendebat. Ya, saling menghujat, saling menyesatkan. Oh lu sesat, ini yang benar, ini sesat. Sekali lagi kita gagal masuk ke intinya. Maka Rasul Paulus pun sebelum dia melanjutkan di 1 Korintus 14 masih tentang karunia khususnya bahasa roh. Ya, dipotong dengan 1 Korintus 13. Dia ngingetin, hey, don't forget to love. Because that's karunia yang lebih hebat, itu yang paling penting. Ya, satu hal yang lebih hebat dari semua kemampuan khusus tersebut. Ya, dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku pakai terjemahan yang beda-beda karena untuk get the overview. Ya, karena ini emang seperti ini. Ini bukan menurut terjemahan ini atau terjemahan itu, tapi terjemahan secara garis besar bicara tentang basically tentang bahasa roh. Bahasa malaikat ini, bahasa ajaib ini. Ini bahasa yang disebut sama Rasul Paulus personal antara kita dengan Tuhan. Berdoa, bahasa doa kita kepada Tuhan untuk membangkitkan iman kita pribadi. Tapi bisa dipakai di pertemuan ibadah asal ada syarat-syaratnya.
Ya, maksimal 3 orang, ada yang bisa ngertiin. Ya, satu-satu, jangan rebutan. Nah, yang gitu-gitu kan nggak terlalu diperhatiin akhirnya. Tapi sekali lagi, di luar dari semua perdebatan tadi, ya di luar dari setuju dan tidak setuju tadi, we beg to differ, kita harus cukup dewasa untuk berbeda dalam hal ini, karena ini open-handed issues, bukan close-handed issues. Ini bukan yang terutama. Yang terutama adalah tentang mengasihi. Jangan sampai kita gagal fokus. Ya, masih di poin karunia yang lebih hebat. Di 1 Korintus 13 ayat 8, aku pakai kali ini, ya, Alkitab mudah dimengerti. Atau seringkali disebut sebagai AMD atau VMD, versi mudah dimengerti. Ya, sengaja aku pakai 3 terjemahan yang berbeda yang nggak umum untuk kita pakai. Karena ini garis besarnya memang seperti ini. Ini bukan dibikin-bikin oleh terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, tapi ini emang begini. Ya, sekali lagi, glosolali, senolali, ya, penumo, katanya nggak ada bahasa roh, bahasa lidah. Ya, bahasa lidah, what's the difference? Intinya ngomongnya pakai mulut kan gitu ya. Nggak dalam hati kan. 1 Korintus 13 ayat 8 dibilang gini. Kita mudah dimengerti, kasih tidak pernah berakhir. Karunia bernubuat akan berakhir. Karunia berkata-kata dalam berbagai bahasa roh akan berakhir. Karunia pengetahuan pun akan berakhir. Tapi saya ulang lagi, kasih tidak pernah berakhir. So, kasih disebut sebagai karunia yang lebih hebat dari semua kemampuan khusus yang tadi. Dari semua karunia roh kasih. Don't forget to love. Ya. Karunia yang lebih hebat. Kita masuk ke poin ketiga. Kasih tentunya di Galatia 5 mulai ayat 22 sampai 25. Kasih didapati sebagai rasa pertama dari buah roh. Ya, ingat, buah roh bukan buah-buah roh. Ya. Singular, bukan plural. Buahnya 1, tapi ada 9 rasa. Kalau karunia roh ada 9, memang. Ya, tapi buah roh cuma 1, tapi ada 9 rasa. Artinya apa? Semakin matang buahnya, rasanya semakin lengkap. Dan dimulai dengan rasa utama. Rasa pertama dari buah roh yaitu apa? Tetapi buah roh ialah, Galatia 5 ayat 22, kasih. Ya, don't forget to love. Jangan sampai sibuk berdebat sekali lagi. Dengan perdebatan-perdebatan yang dua-dua kubu pasti punya argumen yang powerful dan alkitabiah. Tapi sekali lagi, don't forget to love. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, rasa paling akhir atau yang bisa dicapai dengan kematangan rohani yang benar adalah penguasaan diri. Kalau orang ngakunya dipenuhi roh, ya dipimpin oleh roh dan matang secara rohani, tapi gagal menguasai diri, tidak punya pengendalian diri, ya nggak bisa mengendalikan jempolnya untuk ngetik di kolom komen, ya nggak bisa mengendalikan diri dalam perdebatan sehingga dilihat sama orang-orang yang lain bahwa oh, orang Kristen tuh gini ya, ya jahat-jahat juga ya mulutnya ya, walaupun argumennya secara teologis luar biasa. Ya, kemampuan hermeneutiknya tinggi, tapi oh gitu sih, kok gitu aja ya. Lihat, gagal menguasai apa? Gagal menguasai diri, padahal sekali lagi buah rasa dari buah yang matang, dari buah roh adalah apa? Penguasaan diri. Dimulai dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Sudahkah kita matang secara kerohanian? Akan terlihat dari sana. Adakah kasih? Dan apakah kita bisa menguasai diri kita sepenuhnya? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Warnanya apa? Rasa pertamanya apa? Kasih. Ya, masuk ke poin kita yang keempat. Ya, bahwa kasih adalah bukti bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Ya, Rasul Paulus, aku yakin dengan tuntunan Roh Kudus mengingatkan kita untuk menguji diri kita sendiri. Apakah kita tetap berada di dalam iman? Seringkali orang ketika mendapatkan satu statement yang sepertinya membawa dia untuk menguji dirinya sendiri, ya dia rasa dihakimi. Dan ini problemnya di mana? Bukan di postingannya, problemnya ada di hatimu sendiri. Ya, karena ketika firman Tuhan datang sebagai sebuah teguran, ada problemnya di dalam kita kan. Bukan di firman Tuhannya, firman Tuhannya begitu aja. Yang posting juga nggak dengan sengaja menyindir Anda ketika dia posting. Saya posting nggak pernah mikirin orang. Saya posting adalah nurut sama yang Roh Kudus suruh posting. Saya nggak pernah kepikiran, oh ada orang ini yang pengen saya sindir.
Atau pengen saya tegur dengan cara yang pengen saya satirin kalau pakai bahasa itu. No. Ya, kalau Roh Kudus nggak suruh saya posting, saya nggak bakal posting. Postingan saya itu di balik layar nih ya, saya buka aja. Adalah hasil perenungan dan doa. Kalau emang udah, walaupun kata-katanya keren, tapi Roh Kudus nggak suruh post, saya nggak posting. Karena ini bukan tentang saya. Ya, ini tentang Tuhan. Dan apa yang dia rindu, isi hatinya dibagikan di postingan ya melalui sosial media. Sehingga banyak yang tahu, oh Tuhan tuh menegur saya, Tuhan baik. Ya, Tuhan tuh nggak biarin saya tersesat, Tuhan baik. Jadi ketika ada postingan yang menegur, masa yang salah postingannya tentu bukan, tapi ada dalam hati kita yang problem. Firman Tuhan bisa dirasakan sebagai sebuah konfirmasi bagi yang hidup dalam ketaatan. Tapi sebuah teguran bahkan penghakiman bagi yang masih ngelawan. Benar nggak? Jadi ngerasa diomelin. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, ketika kebenaran datang, kita rasa dikuatkan untuk terus tetap hidup dalam kebenaran. Nggak ngerasa diomelin. Benar nggak? Yang diomelin karena lagi nggak nyambung. Lagi ngelawan Tuhan. Kan gitu. Ya. Kasih adalah bukti bahwa kita murid Kristus yang sejati. Di Wahyu 2 ayat 2-4, izinkan aku, ini ayat terakhir yang aku dapatkan sebelum syuting ini. Ya, sebelum aku bagiin, ini kan di syuting di rumah ya. Ya, syuting mandiri. Udah mau mulai syuting, tiba-tiba sekali lagi Roh Kudus bawa aku untuk ke Wahyu 2. Ngingetin satu bagian yang penting sekali. Wahyu 2 ayat 2-4 dikatakan seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai atau menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi secara teologis kalian ini kritis, luar biasa hebat. Ini berhasil membuktikan, oh benar ini pengajaran sesat, oh ini prosperity gospel, oh ini sekali lagi berhasil ya menyatakan bahwa ini pendeta-pendeta bohongan, ini bukan hamba Tuhan, dia hamba uang. Dan gitu kita berhasil membongkar berbagai konspirasi di dunia pelayanan, dunia pergerejaan. Ya. Dan apa lebih jauh lagi, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa, benar gak? Kayaknya, ini murid Kristus, ini orang Kristen yang sejati nih, yang kayak gini nih. Ya. Namun apa ini kata-katanya nggak enak, ayatnya aneh. Jadi sebuah teguran. Namun demikian aku mencela engkau. Tuhan yang ngomong ini. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. You lost your first love. Wow. Bisa loh. Ya akhirnya kekritisan kita ini hanya akibat dari pelajaran teologi yang selama ini kita dapatkan. Kita banyak baca, kita banyak tahu. Tapi ya cukup tahu kita masih gagal mengendalikan diri. Kita masih gagal mengasihi sesama saudara. Kita masih gagal. Ngomongnya katanya mau negur, tapi caranya jauh dari yang Yesus ajarkan. Ya, motivasi hatinya iri. Kalau emang iya kan, kalau bukan iri pasti kan samperin lah. Baik-baik gitu loh. Ya. Selalu gitu. Di kolom komen ngedebat, saya bilang saya nggak terima perdebatan. Kolom komen langsung DM aja ya bro. Nggak nyamperin. Selalu gitu. Ujung-ujungnya apa ya? Pengen nggak tahu, pengen nyari keributan aja di situ. Pansos kalau kata anak sekarang tuh, panjat sosial. Kalau yang bener kasih pasti ada teguran 4 mata dulu kan, Yesus bilang gitu. Jika kedapatan saudaramu berbuat dosa, ayo tegur 4 mata dulu. Kalau dia masih nggak mau diomongin, cari 1-2 saksi sehingga dia tahu bahwa kamu bukan sentimen sama dia. Tapi kalau dia masih nggak peduli, baru obrolin di jemaat, di komunitas, gimana nih? Kok ini kayaknya keras kepala ya, dia bebal ya mau hidup terus dalam dosa. Di exclude, church discipline namanya. Ya gereja yang melakukan church discipline seringkali dapati sebagai, gereja kok gitu sih? Loh, Alkitab yang menyuruh, firman Tuhan yang menyatakannya itu harus dilakukan. Tapi apa dimulai dengan sesuatu yang sederhana? Tegur. Ngomongin ke orangnya, jangan ngomongin orangnya. Di belakang itu namanya gosip. Ya gosip itu salah ngomong, bukan salah pesan. Pesannya mungkin benar, tapi omong ini jangan ke orang lain. Omongin ke orangnya yang bersangkutan dulu dong. Ya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. You lost your first love. Dengan semua teologi yang dalam-dalam, yang tinggi-tinggi itu, yang banyak itu. Bisa loh
Ya, dalam semua pekerjaan, jerih payah, ketekunan, pelayanan yang hebat, sabar menderita karena nama Yesus, tidak mengenal lelah dalam melayani Tuhan, tapi bisa kehilangan kasih yang mula-mula, bisa lost. Ya, your first love. Because love, in the end of the day, adalah bukti murid Kristus yang sejati. Jangan sampai kehilangan kasihmu yang semula. Jangan sampai kehilangan keterpesonaan akan kasih karunia Tuhan. Bahwa kita nggak layak. Ya, boro-boro dipakai untuk kerajaan sorga. Bisa masuk nanti one day ke sorga aja udah bagus. Sebuah karunia anugerah kita nggak layak terima. Saya nggak layak disebut sebagai anak Tuhan. Maka kita melayani Tuhan. Ya, seperti anak yang hilang di Lukas 15. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku tidak layak disebut anakmu. Can I be one of your servants? Boleh nggak saya jadi salah seorang dari hambamu? Ya, tapi please don't lose your first love. Karena kasih adalah bukti bahwa kita murid Kristus yang sejati. Yohanes 13 ayat 34-35. Beberapa ayat yang sangat powerful mengingatkan kita bahwa kita akan dikenali sebagai murid Kristus yang sejati. Karena apa? Kasih. Yohanes 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, kata Tuhan Yesus. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kata-kata itu diulang lagi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu apa? Jikalau kamu apa? Diulang lagi. Saling mengasihi. Kasih adalah bukti bahwa kita murid Kristus yang sejati. Orang-orang yang gak percaya Yesus pun bisa ngelihat bahwa oh, ini muridnya Yesus. They love each other so much. Ya. Dan masuk kepada poin terakhir. Atau lebih tepatnya bagian kelima. Ada poin satu lagi yang lucunya aku dapati justru dari judul perikop. Dari ayat-ayat yang aku baca secara menyeluruh. Sebagai orang yang gak sekolah Alkitab, aku mendapati ada satu peraturan tidak tertulis dalam membaca firman Tuhan. Yaitu apa? Keep on reading. Keep on reading, baca terus. Ya, jangan susah, bingung, malah berhenti. Jangan baca dulu seringkali. Dan mayoritas adalah apa? Ayat menjawab ayat. Scripture interprets scripture. Firman Tuhan menginterpretasi firman Tuhan. Memampukan kita mengerti. Firman Tuhan mengartikan firman Tuhan. So keep on reading. And this is what I got. Saya cuma siapin 5 poin. Tapi ketika saya keep on reading, ada poin ke-6 nanti akan saya share sebagai penutup. Tapi ini poin ke-5 kalau saudara suka nyatet. Sekali lagi kita udah sampai berapa poin? Udah 5 poin ya. Yang pertama karya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ya memampukan kita untuk menerima kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita. Benar? Bisa masuk ke dalam hati kita karena Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Yang kedua, kasih sebagai karunia yang lebih hebat dari semua karunia-karunia roh itu. Ya, kalau kita ributin itu nggak usah, jangan lupa untuk mengasihi karena ada yang lebih utama lagi, satu karunia yang disebut lebih hebat. Ya, satu hal yang lebih hebat dari semua kemampuan khusus yang tadi, semua karunia roh yang tadi, yaitu apa? Love. Berikutnya, yang ketiga, rasa pertama dari buah roh adalah kasih. Ya, yang keempat, kasih adalah bukti bahwa kita murid Kristus yang sejati. Dari saling mengasihilah semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ya, kita orang-orang Kristen yang beneran, bukan yang Kristen katanya. Kalau kata Mas Bobby Fabian. Ya, Kristen katanya, lain katanya. Oh, sama aja ternyata. Gue kira di agama gue doang perdebatan-perdebatan antar ya, aliran terjadi. Ternyata Kristen juga gitu ya ternyata. Wow, jangan, no. We need to not just make a point, but to make a difference. Beberapa orang hanya sibuk, berusaha menyatakan, menunjukkan bahwa pendapatnya yang paling benar. Untuk menunjukkan make a point. Tapi lupa to make a difference. We are called to make a difference. Not just to make a point. Ya, so love. Dan yang kelima. Di Matius 22 ayat 35-39. Ya, dikatakan di sana seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Wow, Yesus sang firman yang jadi manusia aja. Ketika lagi jadi manusia, berusaha dicobai oleh seorang ahli Taurat yang berasa lebih ahli daripada yang nulis Taurat itu sendiri. Ya.
Seorang ahli Taurat bertanya dan untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, atau yang tidak kalah pentingnya dengan itu, ialah apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." To love adalah perintah atau hukum terutama. Lihat. Ya. Dan di sini aku membaca beberapa ayat terakhir sebelum masuk ke poin yang lucunya malah muncul di pembacaan ayat-ayat ini. Ya. Kasih adalah perintah atau hukum terutama. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Walaupun sebenarnya sampai 24, tapi ada poin nanti, poin tambahan di tengah pembacaan ini. Yang ditulis oleh murid yang dikatakan oleh firman Tuhan sendiri sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Murid sayangan Yesus. Ya, the youngest one, John. The youngest one, John. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus apa? Saling mengasihi. Ya, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Bukan orang lain yang dibunuh, adiknya sendiri. Ya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar, padahal dua-duanya memberikan persembahan, tapi persembahan yang satu karena nggak mau kalah sama yang lainnya. Jadi dia sesuka-sukanya sendiri, dia berasa saya di sini ini apa ya, dia bilang ini profesi saya. Dia nggak cari tahu lagi apa yang Tuhan mau, dia nggak peduli. Dia cuma mikirin apa yang saya bisa kasih. Enggak, kita harus cari tahu apa yang Tuhan mau, dan itu yang kita berikan kepada Tuhan. Jangan lupa. Dalam setiap doa kita jangan pernah lupa bahwa Tuhan juga punya perasaan dan kehendak. Bahkan di hari pencurahan Roh Kudus ini mau diingatkan bahwa apa? Roh Kudus bukan hanya kuasa. Dan jadi jangan gak usah terlalu ribut-ributin karunia roh. Oke? Karena ada yang setuju, ada yang enggak. Ya, banyak kesalahpahaman, salah kaprahan di situ. Tapi apa? Jangan pernah lupa bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang punya kehendak. Ya, jadi ketika berdoa, please ingatkan dirimu bahwa Tuhan juga punya perasaan, dia juga punya kerinduan. So give time, berikan waktu luas untuk Tuhan juga menyatakan kehendaknya. Jangan cuma sibuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, meminta. Lupa bersyukur dan lupa kasih ruang untuk Tuhan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ya. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita apa? Mengasihi saudara kita. Atau bahasa asli bilang, kita tahu kita udah pindah dari maut kepada hidup. Bukan karena kita mengasihi. Tapi apa? Kita mengasihi saudara kita adalah bukti kita sudah berpindah. Jadi kita tahu kita udah pindah. Karena ini nih kita, saya udah pindah berarti. Ya, I have the ability to love, I have the ability untuk memaafkan dia, to forgive. Wow, saya udah pindah berarti dari dalam apa? Maut kepada hidup. Lanjut lagi, barang siapa tidak mengasihi ya tetap di dalam maut. Wow, in your face. Kalau saya posting ini kayak, sok suci nih orang. Menghakimi. Emangnya lu, sekali lagi kan ada problem di hati kita. Gimana kalau kita baca ayat ini? Barang siapa tidak mengasihi ya tetap dalam maut. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ya setiap orang yang benci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat yang tertajam sekali. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, ini tujuannya kita tahu. Kita dikasihi sebesar itu. Ya, jadi apa? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu tujuannya. Kita dikasihi seluar biasa itu bukan hanya biar end up being filled love. Karena sekali lagi love, to be loved is the greatest feeling on earth, on this life. Tapi tujuan kita dikasihi bukan hanya berasa dikasihi. Tapi biar kita mampu mengasihi seperti dia lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Lihat, ini praktikalnya. Kalau bisa bantuin orang dalam memilih untuk, enggak lah, keenakan orang. Right? Come on, where's the love? Ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Sekali lagi bahasa, benar? Tapi apa dengan perbuatan dan dalam kebenaran? Where's the love? Ini bahasa kasihnya mesti jelas. Bukan cuma di mulut, tapi lewat perbuatan dan dalam kebenaran. Ya. Aku pernah bikin quotes ini dan aku juga terberkati sendiri. Semua quotes pertama tuh buat saya. Kalau ada yang tersinggung, ya ini buat kita bersama. Jika mengasihi adalah hukum terutama, berarti menolak mengasihi adalah pelanggaran terbesar. Ya, aku tutup dengan poin terakhir. Bagian ke-6 yang ada di 1 Yohanes 3 ayat 19-24. Lanjutannya. Di bawah judul keyakinan di hadapan Allah, itu judulnya. Yang diberikan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Keyakinan di hadapan Allah. Pertanyaan yang paling sering muncul salah satunya adalah apa? Gimana Pak saya taunya saya dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana kita bisa yakin kalau kita sudah benar-benar dipenuhi Roh Kudus? Ya. 1 Yohanes 3:19-24, ini jawabannya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Lihat, ini jawaban dari pertanyaan itu yang kerap kali muncul. Benar? Bagaimana saya bisa yakin kalau saya sudah benar-benar dipenuhi Roh Kudus? Apakah dari karunia-karunia Rohnya? Ya, atau dari apa? Terutama adalah kemampuan untuk mengasihi, kerelaan lebih tepatnya untuk mengasihi. Karena untuk mengasihi ini masalah rela atau nggak rela sebenarnya, bukan bisa atau nggak. Bisa kalau mau. Pertanyaan mau nggak? Nggak akan mau kalau nggak rela. Terpaksa akhirnya. Gimana cara kita bisa mengasihi, Pak? Sederhana. Ini 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya dimulai dengan apa? Karya Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, yang memampukan kita, hati kita menerima kasih Allah yang dicurahkan itu. Kenapa? Karena poinnya ada di situ. Kita nggak bisa memberikan yang kita tidak miliki. Dan kita tidak memiliki kasih Allah, jelas kita nggak bisa mengasihi. Ya, seperti Tuhan mengasihi kita. Dimulai dengan menerima. Ya, Roh Kudus pun adalah sebuah pemberian. Anugerah. Ya, seperti halnya Yesus yang adalah anugerah bagi kita. Pemberian. Apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, itu yang disediakan oleh Bapa bagi kita. Kita nggak pernah nyangka bahwa Tuhan akan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk menggantikan Anda dan saya. Sebuah anugerah yang hebat, tapi lebih jauh lagi bahkan ketika anaknya udah mati buat kita dan bangkit ya, dan naik ke sorga, dan dia bilang dia akan memberikan janji lagi, dia terus memberikan pemberian demi pemberian demi pemberian karena kasihnya kepada kita. Dan apakah Anda dan saya bersyukur buat semua pemberian ini? Kalau iya, kalau benar kita bersyukur, artinya kita tahu terima kasih. Kita nggak akan hanya bisa nerima, suka nerima, tapi nggak mau ngasih. Kalau kita hanya suka nerima dan bisa nerima, tapi nggak mau ngasih, kita tidak tahu terima kasih. And that's the whole point of this sermon right here. Ini intinya. Spirit empowered love. Kita dikasih sedemikian rupa, kita menerima kasihnya. Sehingga kita yang tahu, kita yang bersyukur akan kasihnya. Kita yang tahu terima kasih. Kita jadi bukan hanya bisa nerima, tapi juga mampu dan rela untuk memberikannya kepada yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ini sederhana dan kepake. Sekali lagi, selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Ya, buka hatimu. Yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, buka hatimu. Yang biar Roh Kudus tinggal di dalam dirimu.
Yang belum memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus hari ini ambil keputusan. Ya saya nggak akan ikutin daging saya lagi. Saya mau sepenuhnya dipimpin. Saya mau memberi diri saya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mau hidup dalam kasih seperti yang Tuhan mau. Jika sampai saat ini saya belum bisa menguasai diri saya nggak punya pengendalian diri. Saya akan terus berdoa memohon. Dan mendisiplin diri saya untuk melihat apa yang firman Tuhan katakan. Tentang semua, tentang kekristenan yang sejati. Dan ikutin apa yang Tuhan bilang. Dan saya nggak mau jadi orang yang gagal dalam hidup ini. Jika mengasihi adalah hukum terutama, keengganan menolak untuk mengasihi adalah pelanggaran terbesar, dan aku berdoa sungguh-sungguh. Ya, karena ini ciri-cirinya kita dipenuhi Roh Kudus, kita nggak lagi dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh Roh. Beri diri kita dipimpin. Ya, berdoa, Tuhan, aku mau bisa memaafkan. Mampukan saya mengampuni ya Tuhan. Mampukan saya mengasihi tanpa pamrih ya Tuhan. Sampai titik darah penghabisan. Mari kita berdoa bersama, mudah dan sederhana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Buat hadirat-Mu. Yang meyakinkan kami bahwa Engkau hadir dan Engkau dekat. You are here and you are near. Karena walaupun kami secara jasmani nggak bisa melihat Engkau dengan mata kepala kami, tapi bahkan kami nggak bisa berjumpa secara fisik satu sama lain. Masih secara online, tapi kami bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kehadiran-Mu dalam bentuk firman-Mu. Firman yang sangat jelas telinga kami meyakinkan kami bahwa Engkau ada di sini dan Engkau dekat. Yang bersyukur. Saya percaya semua benih yang ditabur dan keluar dari mulut Tuhan berasal dari hatinya Tuhan. Gak pernah jatuh dan kembali sia-sia, tapi bisa jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga bisa bertumbuh dan berbuah apapun musimnya, termasuk di tengah pandemi ini. Bahkan di tengah pandemi ini, mampukan kami terus mengasihi dengan berani. Dengan berani mengasihi. Seperti Kristus lebih dahulu mengasihi kami. Memberikan nyawanya bagi kami. Roh Kudus bantu kami. Mampukan kami mengasihi. Empower us to love. Seperti yang Engkau mau. Seperti yang Engkau perintahkan. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus. Amen. God bless you. Thank you for the trust. Stay safe and healthy. Bye-bye.